Kelima, ya kan? 2023 ini adalah portal ke-6 dan 2024 itu adalah pembukaan portal yang ke-7 di setiap bulan Suro. Nah, nggak tahu nanti setelah, nah itulah ini masa transisi untuk menuju peradaban yang ke-8, yaitu peradaban yang namanya Hasmorotoro. Apa, Mas? Hasmorotoro. Tadi kan Rupantoro, ini zaman sekarang ini masih Rupantoro. Nah, ini transisi menuju zaman peradaban, periode peradaban yang namanya Hasmorotoro. Bisa dijelaskan, Mas, nanti kondisi yang zaman Hasmorotoro. Hasmorotoro itu istilahnya Hasmoro itu artinya asmoro. Kalau bahasa Jawa itu kan, kalau kata A itu kan bisa diartikan ditambahi kata H. Misalkan Hono Coroko itu kan H. Jadi Asmorotoro kalau dibacanya Hasmorotoro. Hasmoro itu adalah asmara. Berarti asmara itu adalah kasih sayang. Jadi zaman yang penuh dengan kasih sayang. Toro itu artinya sedunia. Toro itu melingkupi dunia, Mas. Global, kan gitu. Kira-kira masih lama enggak, Mas? Ya ini kan tandanya sudah. Tadi kan kita bilang bencana-bencana dan kejadian fenomena alam yang sekarang ini adalah bagian tanda jalan menuju transisi perpindahan peradaban, yaitu yang namanya peradaban periode ke-8 yang namanya Hasmorotoro. Hasmorotoro itu asmoro artinya. Asmoro itu kan kasih sayang. Berarti memasuki zaman yang penuh dengan kasih sayang. Maka ditumbuhkan kembali ajaran budi pekerti. Nah, itu berkaitan dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Nah, itu kembalinya ajaran budi. Pasti ini tekan janji kepitung 500 tahun, ya kan? Bali marang Gomo Budi Madeg Sawiji. Nah, itu kembali ke ajaran budi yang menjadi ajaran budi itu menjadi satu kesatuan ajaran yang dipakai untuk seluruh dunia yang mencerminkan atas dasar kasih sayang. Nah, itu akhirnya terciptalah yang namanya Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, setelah itu orang mulai menekuni tentang ajaran Sastro Jendro Hayuning Pangruating Diyu. Dia lebih mempelajari bagaimana mencemurrakan diri dengan tentang adanya ilmu kamuksan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan untuk menyosong di zaman yang ke-8 tadi, Mas Dimas? Ya itu tadi kan alam itu melakukan refleksi untuk perubahan atau pembaharuan. Untuk menuju yang namanya Hasmorotoro itu kan penuh dengan kedamaian, ya, penuh kasih sayang, berarti kan dimurnikan kembali, ya, Mas. Jadi memang dimurnikan kembali. Nah, itu orang harus bisa. Jadi kalau ada kejadian alam ini jangan dipaidu. Dipaidu itu dalam arti ya jangan hujat gitu loh. Wah, ini alam ini mau bencana gini, semoga tidak terjadi. Jangan. Ya, kita memaklumi biar alam itu kita terjadi aja, biar alam berefleksi. Kalau saya ada misalkan tanya, Mas, ini gimana bencana akan terjadi, semoga tidak terjadi, saya jawabnya cuma simpel, biar alam berefleksi. Karena apa? Kalau kita melawan kehendak alam, sama saja kita tidak berselaras, tidak sehati dengan alam itu. Ya mau nggak mau ini terjadi karena itu bagian dari dampak atas perbuatan manusia. Karena apa? Angkara murka, iya kan? Nah, makanya kan itu ya jangan salahkan alam, itu memang itu ya sudah menjadi hukum sebab akibat, hukum feedback karena atas perbuatan manusia yang ya tadi dampak dari zaman Rupantoro itu tadi yang hanya mengutamakan yang rupa-rupa, yang mengutamakan ya sifatnya kasat mata dan keduniawian, kan gitu. Nah, dampak dari zaman Rupantoro ini berakibat adanya gejolak alam, ya. Kalau ketika ada alam, ya jangan bilang semoga tidak terjadi, itu melawan kehendak alam. Kita berarti tidak bisa memaklumi dengan kondisi alam. Kenapa alam begitu? Nah, kita harus memaklumi dan menyadari kenapa alam begitu. Ya, kita harus mengikuti seiring dengan kehendak alam. Oh, ini alam sedang berefleksi. Nah, kalau ketika alam sedang berefleksi, apa action yang kita lakukan? Ya, kita harus bisa menselaraskan sehati dengan kehendak alam. Jangan kita melawan kehendak alam, nanti akan berbenturan energi nanti. Kalau kita melawan alam,
alam misalkan ini alam bergerak ke timur, ADW bergerak ke barat kan benturan Mas. Nah, ketika alam bergerak ke timur ya ikuti aja. Ketika alam ini bergerak kencang ya kita ikuti aja gitu. Jangan melawan. Nanti apa kalau kita melawan refleksi alam, nanti benturan energi menyebabkan dampak negatif pada diri kita sendiri. Makanya kalau ada bencana ini, semoga ini tidak terjadi. Ya memang keinginannya manusia seperti ini. Wong manusia kan ingin hidup enaknya aja, tanpa pedulikan ekologi kehidupan kan gitu, ya kan? Nah makanya yang action yang kita lakukan apa? Biar alam berefleksi, karena ini sudah menjadi ketentuan refleksi alam untuk menyamankan diri alam itu, karena ibaratnya alam itu sudah tidak nyaman lagi. Alam ini merasa gatal dengan perilaku manusia. Ketika alam itu gatal, ya garuk-garuk Mas. Gitu. Contohnya kita kalau kena nyamuk kan garuk-garuk kan gitu. Nah, makanya dalam istilah Jawa kudu bisa keri ono ing sak selaning untuk garu. Kita harus bisa terlewati dari sela-sela garu yang menjangkar, jadi diarani cokro panggilingan kan gitu. Jadi masa-masa penyaringan agar kita tidak kena jaring gitu loh. Nah makanya kita harus bisa menselaraskan, menseimbangkan. Nek alam ini ya aku tak ini kan gitu. Jangan dilawan. Kalau alam gini saya actionnya ikuti aja. Berarti kita melakukan keselarasan. Nah keselarasannya apa? Kita membangkitkan energi cahaya, berpikir positif aja. Nah kita memberikan energi di dalam kita, keluarkan potensi. Makanya dibangunkan spiritualitas itu, terbangkitkan. Banyak orang terbangkitkan spiritualitasnya agar terbangkitkan energinya. Kalau energinya terbangkit itu akan timbul cahaya, makanya akan terjadi urip iku urup. Nah memberikan kehidupan, pemeliharaan, kita bisa memberikan pelayanan pada alam semesta ini kan ngono. Lah pelayanannya ya kita memberikan cahaya di dalam kegelapan kehidupan ini. Makanya di saat alam ini menerima kegelapan ya kita harus bisa menjadi cahaya penerang gitu loh. Terus ini Mas, bagaimana penjelasan tentang alam 7 lapis itu Mas? Bisa dijelaskan? Ya alam 7 lapis itu kan ya 7 lapis itu kan ada mikrokosmos dan makrokosmos. Ya, mikrokosmos itu contohnya alam fisik, alam adat, alam alam fisik, tubuh fisik kita ya kan terbentuk dari 4 zat cair, zat padat ya. Zat cair itu ya air, tanah, api, udara. Nah itu tubuh kita terbangun dari 4 zat itu. Nah zat itu lebih lembut lagi padalah sel atau sel inilah. Sel itu lebih lembut lagi ion. Nah, lebih lembut lagi ke atom, lebih lembut lagi ke quark, ya kan? Lebih lembut lagi ke yang nama Higgs boson sampai pada tingkat ke-7 yang sudah tidak ada nama, sudah tidak ada bentuk, sudah tidak ada wujud, sudah tidak ada rasa, namun ada. Contohnya apa Mas itu? Ya alam kosong, alam keabadian. Jadi istilahnya ya ngalam suwung, hong wilaheng. Hong itu kan artinya suwung. Wilaheng itu adalah penyatuan dari 5 unsur alam. Unsur alam itu air, api, tanah, angin, ruang. Ruang itu adalah angkasa. Nah itu suatu lingkupan, yaitu unsur dasar dari alam semesta ini. Makanya kan dari terwujudnya 4 unsur alam menjadi kosong angkasa. Jadi Ibu Pertiwi akan terwujud dalam satu kesatuan dalam Bopo Angkoso, itu adalah ruang kosong. Tidak ada rasa, tidak ada wujud, tidak ada nama, tidak ada sebutan. Makanya diarani tan kena kinoyo ngopo itu ya tidak bisa disebutkan, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diwujudkan. Tapi kalau yang wujudnya namanya Tuhan itu sudah menjadi nur cahaya ilahi, ya namanya Higgs boson. Nah itu makanya tujuannya orang memahami tentang indera 7 itu bisa memahami partikel yang ada di dalam kita yang semakin lembut dan gitu. Nah makanya kan indera ke-6 itu hanya memahami berapa lapis di dalam diri kita, mungkin hanya sebatas sel atau ion. Nah untuk mencapai atom itu kan ion itu adalah atom-atom yang bermuatan elektrik yang saling
tarik menarik akhirnya terbentuk ion kan gitu kan Mas. Nah ion itu kan menghasilkan cahaya yang namanya jiwa itu tadi. Nah ion itu di dalam ion ini bisa memberikan energi pada yang namanya sel itu tadi lah. Sel akhirnya berpengaruh pada tubuh fisik yang terbentuk dari 4 unsur alam. Nah jadi tubuh fisiknya coro-coro dalam agama mungkin Jawa, Islam Jawa ya ada, Islam ada yang namanya sampurnaning menungso iki ana pitung alam, yaitu alam akidiat, alam madiat, alam akadiat, ya kan, alam arwah, alam insam, alam padasat, alam insam kamil, sama saja Mas. Yaitu alam akidiat itu adalah alam kosong yang alam itu tidak ada ruang, tidak ada bentuk, tidak ada nama, tidak bisa disebutkan, tidak ada rasa, tapi ada. Nah, enggak tahu kalian jenenge. Terus sama aja alam adat itu yang sifatnya ya cahaya yang sifatnya ya maha tunggal. Sejatinya tunggal itu esa, yaitu diarani haboson. Tidak bisa dipecah ya, karena satunya itu satu tunggal. Itu sang maha tunggal, yaitu sang maha esa, satu. Karena cara Islam itu tiada Tuhan selain Allah, itu benernya itu memang Tuhan itu satu. Tapi cahaya Tuhan itu bisa bercabang-cabang, mewakili yang namanya atom. Oh no, berarti kan alam akidat, alam adat, alam padasat sama saja Mas. alam arwah, terus alam insam, ya alam insam atau masal yang cara Islam terus alam padasat itu ya alam iblis, malaikat kan gitu. Terus sampai insam kamel itu terbentuknya wadat manusia, alam fisik ini. Itu ya namanya itu jagat alit, jagat gede ya ada lagi kan gitu. Jadi gede ya itu alam 4 unsur alam, alam tumbuhan, alam manusia, alam apa namanya roh maha tinggi yang disebut nabi-nabi. Roh lebih tinggi lagi adalah alam-alam kadewatan, lebih tinggi lagi alam yang sifatnya black hole. Nah, black hole sampai ke alam kelanggengan yang namanya kosong, alam kosong yang tiada apa-apa. Dan itu yang namanya makrokosmos, mikrokosmos. Jadi semua yang tercipta di alam semesta ini baik makro dan mikro ini cerminan terkecil dari makro. Sama saja, itu yang namanya 7 lapis kehidupan di dalam diri kita. Nah, untuk mencapai itu ya sama saja. Kita mencapai kalau secara makro, indera keenam itu hanya melingkupi horizontal yang ada di bumi. Secara makronya lah Mas. Tapi kalau indera ke-7 sifatnya vertikal, dia sudah mencapai lorong yang sifatnya ruang yang sudah mencapai ruang angkasa, bahkan mencapai ke black hole yang namanya lapis ke-7 sampai ke lapis lapis 6 sampai lapis ke-7 yang sudah tidak ada apa-apa lagi kan gitu. Nah kalau di dalam diri kita juga ada indera ke-7. Itu kalau indera ke-6 hanya sebatas alam ion atau ruh rasa. Tapi kalau menuju ke atom yang partikel yang sangat lembut itu diperlukan adalah indera ke-7. Ketika kita indera ke-7 sampai ke high boson, sampai benar-benar kita di dalam kekosongan yang secara mikro. Makanya diarani hong wilaheng. Sebentar Mas, terkait dengan alam 7 lapis tadi itu ya, apakah itu yang dinamakan dengan langit sab 7 itu? Ya, langit sab 7 itu ada 2, alam mikro dan makro. Nah, langit sab 7 itu langit yang ada makro di sana, dan di dalam diri kita itu ada berapa lapis, bukan langit kalau diri kita lapis. Lapis partikel. Bahasanya itu partikel zat, partikel sel, partikel ion, gitu, partikel atom, partikel quark, partikel Higgs boson, sampai ke tidak ada sebutan lagi yang namanya alam suwung. Makanya di dalam Hindu atau Buddha itu ada setiap doa mesti hong wilaheng hawet namastu manasidam sekaring bawono langgeng hom santi hom paracut rucat kala sena hong sri mangandel mangureng talamoso hong namu sahejrih kawula kahadekaken. Nah makanya kan diani hong wilaheng hawet namastu manasidam sekaring bawono langgeng. Nah hong wilaheng, hong itu adalah suwung, ya kan.
Wilaheng itu adalah penyatuan dari 4 unsur alam ketika 5 unsur alam 5 anasir alam. Ketika kita bisa menyatukan dari 5 anasir alam, 5 anasir alam itu terdiri dari 4 ibu pertiwi, 1 bopo angkoso. Nah itu yang diamanakan Pandowo Limo. Yaitu sama saja, yaitu Pustaka Jamus Kalimo Sodo. Nah itu 4 anasir. Nah kalau kita sudah menyatukan ibu pertiwi bapo angkoso, 4 ibu pertiwi 1 bapo angkoso, yaitu tanah, angin, air, ruang, tanah, angin, air, api, ruang, angkoso. Jadi kalau ya namanya api itu yang sifatnya apa ya, api itu tejo, Iya. air itu apa ya namanya, saya lupa itu, terus tanah itu pertiwi, ya kan, terus udara itu wahyu. Nah yang angkasa itu adalah ruang. Nah itu ketika 5 anasir semesta itu menyatu, kita bisa mengetahui yang namanya asal usul kehidupan. Jadi bisa ngerti sak gebiaring jagat, oh kehidupan ini. Kita bisa mengenali asal usul permulaan jagat gede dan jagat cilik diciptakan, sampai bisa mengetahui masa depan dari makro dan mikro itu. Makanya diarani wong ngerti sak durunung winarah kan gitu. Kita bisa membaca masa lampau dan masa depan. Iya. Ketika orang itu bisa benar-benar menyempurnakan dan menyatukan maji yang dulunya satu tunggal terpecah, akhirnya menyatukan menjadi satu tunggal lagi. Makanya diarani itu adalah Pustaka Jamus Kalimo Sodo, itu adalah yang menjadi 5 unsur itu untuk dijadikan satu tunggal kembali. Ketika orang itu bisa menyatukan satu tunggal ini, Bentar. Kalau menjadikan satu tunggal ini, maka orang akan mengetahui asal usul kehidupan baik jagat gede, jagat cilik, sampai bisa mengetahui masa depan dari jagat alit, jagat gede. Nah itu. Mas, terkait dengan Jamus Kalimo Sodo itu kan banyak beberapa versi kan. Ada yang mengatakan bahwa Jamus Kalimo Sodo itu juga apa tuh? Kalimat sadar. Nah itu sebetulnya Kalimat sadar itu kan, wah saiki otak-atik gathuk. Ya, kan zaman dulu itu nggak ada kata kalimat itu nggak ada. Nah, itu bisa, Kalimo Sodo itu Mas diteruskan Mas itu. Kalimo Sodo itu kan dibentuk dari bahasa Sanskerta. Kalimo itu ada 5, Sodo itu manunggal yang jadi satu, yaitu ya tadi Hong Wilaheng. Jadi Hong itu di dalam alam kesuwungan, di dalam alam kekosongan, itu kita bisa menyatukan 5 unsur alam semesta atau 5 anasir alam semesta: air, angin, tanah, api, ruang. Jadi 4 sifat air, tanah, api, air, angin, ini sifat ibu pertiwi, ini bopo angkos.